والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kita lanjut ikhwah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan hadis Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas babu sholatil jumu'ah laki-laki, dan laki-laki itu langsung duduk, enggak sholat tahiyatul masjid. Maka Rasulullah berkata, qum farka' raka'atain, bangun engkau sholat dulu 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, fawaid min hadzal hadis masyru'iyyatu khutbatai al-jumu'ati wa anna hadza min syi'ariha alladhi yalzamul ityan bihi. Faidah yang pertama, kata Al-Hafiz Abdul Ghani, disyariatkan adanya 2 khutbah pada sholat Jumat, dan ini bagian dari syiar yang wajib ditunaikan dalam sholat Jumat. Makanya orang yang dia menegakkan sholat Jumat tapi tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah, karena khutbah Jumat ini bagian dari syarat sahnya sholat Jumat. Ya, ini faidah yang pertama. Yang kedua, istihbabu rak'atai tahiyyatil masjidi wa ta'akkuduha likaunin nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ityani biha hatta fi hadhil hali. Sangat dianjurkannya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan sangat ditegaskan oleh Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah memerintahkan laki-laki ini, padahal beliau lagi ngapain? Lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat, Rasulullah lihat ada orang masuk, langsung duduk, nggak sholat tahiyatul masjid, padahal lagi khutbah. Perkara penting atau tidak? Sangat penting, lagi khutbah Jumat. Akhirnya Rasulullah sempetin menegur orang itu, as-shallaita ya fulan, kamu sudah sholat tahiyatul masjid belum? Kata orang itu belum. Maka Rasulullah mengatakan, fakum rak'ataini, bangun engkau, dirikan dulu sholat tahiyatul masjid. Ini adab itu, ya. Karena kita dapatkan sebagian kaum muslimin mereka nggak paham adabnya kepada rumah Allah ini. Datang-datang langsung duduk saja ke masjid, nggak sholat tahiyatul masjid. Beda kalau memang sudah ditegakkan sholat berjamaah. Tapi ini sampai Rasulullah lagi khutbah pun menegur orang yang tidak sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan apa? Penegasan, penguatan begitu sangat ditekankannya sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, annal julusal khafifa la yadhhabu waqtuha wa sunnatuha li'anna rajula jalasa fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakuma wa yusalli. Nah, ini faidah yang ketiga, ya. Sesungguhnya duduk sebentar tidak menjadikan sholat tahiyatul masjid tidak disyariatkan, maknanya tetap disunnahkan. Ada orang kadang dia duduk dulu karena lupa mungkin, akhirnya dia baru ingat setelah itu, boleh nggak dia tahiyatul masjid? Walaupun dia sudah sempat duduk sebentar. Begitu juga biasanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada orang yang dia masuk pengen minum air zam-zam gitu.
maka dia duduk dulu. Karena sunnahnya juga tetap minum air zam-zam pun dalam keadaan duduk, ya. Maka dia biasanya duduk dulu, minum air zam-zam, baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Dan itu boleh. Atau mungkin ada orang, ya, dia datang dari luar, perjalanan jauh, dia kecapean duluan sampai masjid. Akhirnya dia duduk dulu deh sebentar, kemudian bangun lagi sholat tahiyatul masjid. Boleh tidak? Boleh, selama jaraknya tidak terlalu lama. Dan di situ ada uzur tadi, apakah dia lupa gitu ya, dia langsung duduk, apakah dia tadi agak kecapean, dia duduk dulu, maka boleh setelah itu dia sholat tahiyatul masjid. Maka ini faidah yang ketiga, duduk sebentar tidak menghilangkan begitu disunnahkannya sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian yang keempat, nah ini faidah yang juga penting, ya. Jawazul kalami halal khutbati lil khatib wa man yukhatibuhu. Bolehnya berbicara pada saat khutbah orang yang diajak bicara sama khatib. Lihat nggak hadis tadi? Rasulullah bertanya sama orang yang langsung duduk tadi, nggak sholat tahiyatul masjid. Ditanya sama Rasulullah, as-shallaita ya fulan, kamu udah sholat belum? Apa jawabannya? La. Padahal kita sering dengar hadis Bukhari Muslim kan, yang nanti juga ada di sini, ya, yang Rasulullah bersabda apa? Idza sa'adal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, ya, maka enggak boleh kita berbicara kan. Wa idza qulta li sahibika ansit, walaupun engkau bicara kepada temanmu itu diam engkau, kata Rasulullah, faqad laghauta, engkau telah sia-sia. Tapi ini kok orang bicara. Ditanya sama Rasulullah, kamu sudah sholat belum? Belum. Nah, sia-sia tidak sholatnya? Enggak, karena ada pengecualiannya di sini. Bolehnya berbicara pada saat khatib berkhutbah untuk siapa? Untuk orang yang diajak bicara oleh khatib. Paham antum? Ini faidah yang keempat, ya. Ini manfaatnya kita belajar kaji kitab, faidahnya banyak, ya. Bayangin dalam satu hadis saja kita bisa mengambil 5 sampai 6 faidah, ya. Tapi kalau cuma ceramah umum saja itu kurang manfaatnya karena dia nggak mengkaji kitab. Kalau kita kaji kitab ulama jelas faidahnya banyak. Dari setiap hadis saja bisa dapat 5, 6 sampai 10 faidah dari hadis yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu gitu. Ternyata boleh ya berbicara bagi orang yang diajak bicara oleh khatib, ya. Ini faidah yang keberapa? Yang keempat, ya. Yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata yarahu fi ayyi halin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam kalau beliau melihat perilaku yang salah dalam keadaan apapun. Lihat tadi ya, laki-laki datang langsung duduk, nggak sholat tahiyatul masjid. Dia meninggalkan sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Maka Rasulullah tegur tidak? Rasulullah tegur. Makanya di sini faidahnya Rasulullah tidak mendiamkan orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan apapun beliau itu. Bayangin lagi khutbah, beliau tegur orang yang nggak sholat tahiyatul masjid, ya. Yang keenam, ikhwah, faidah yang kita ambil dari hadis kedua ini, alla yazida fis salati ala raq'ataini.
ya, tidak menambah sholat dalam sholat Jumat lebih dari 2 rakaat, li'annahu la budda minal insati lil khatib. Kalau kita sholat tahiyatul masjid saat khutbah berlangsung, para ulama menganjurkan sholat tahiyatul masjidnya jangan lama-lama, agak dipercepat. Karena kenapa? Mendengarkan khatib berkhutbah hukumnya wajib. Ya, jangan sampai dia lakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya, maka ini faidah-faidah dari hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Ibu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Hadis yang ketiga dalam bab salat Jumat, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah pada hari Jumat dengan 2 kali khutbah, dan beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, yang beliau pisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan beliau duduk sejenak. Baik, kita ambil faidah-faidah dalam hadis ini. Yang pertama, wujubul khutbataini fil jumu'ati qabla salati. Wajibnya khutbah 2 kali pada salat Jumat sebelum melaksanakan salat Jumat tersebut. Wa annahuma syartani li sihhatiha. 2 khutbah pada salat Jumat itu syarat sahnya salat Jumat. Ya, berarti kalau ada orang sholat Jumat khutbahnya 1 kali itu tidak sah, karena ini jadi syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian juga kalau seandainya seseorang, ya, dia khutbahnya duduk, sah atau tidak? Ada khotib khutbahnya duduk, ikhwan, sah atau tidak? Di sini ulama beda pendapat, walaupun di sini dijelaskan Rasulullah khutbahnya berdiri, tapi sebagian ulama mengatakan boleh khutbahnya duduk kalau ada uzur syar'i. Khotibnya mungkin tiba-tiba apa biasanya yang membuat dia nggak kuat berdiri lagi gitu, ya, mungkin sakit apa, demam gitu ya, tiba-tiba asam lambung, ya, dalam keadaan uzur, selama dia masih kuat lanjutkan khutbahnya, ya. Antum pernah lihat khotib pingsan tidak lagi sholat Jumat? Hah? Nah, pernah? Belum. Kalau ada khotib pingsan gimana? Ya, siapa yang gantiin? Hah? Harus digantiin atau sudah bubar sholat Jumatnya? Ya harus sering digantiin, ya. Adapun yang ngurusin cukup beberapa orang saja, bawa dia, ya, pertolongan pertama dalam kecelakaan atau dibawa kemana. Adapun yang lain tetap melanjutkan sholat Jumat, ya. Jadi tetap disyariatkan ada yang menggantikannya, ya. Taib. Kemudian faidah yang kedua, istihbabu qiyamil khatibi fil khutbataini wa huwa madhhabu Syafi'i. Istihbabu qiyamil khatibi fil khutbataini. Dianjurkan berdiri pada saat khatib melaksanakan 2 kali khutbah. Ini pendapat mayoritas ulama, ikhwah. Istihbab artinya sangat dianjurkan saja.
berarti tidak sampai kepada wajib. Walaupun kata beliau, wa madhhabus Syafi'i wujubul qiyami ma'al qudrati. Adapun dalam madhab Syafi'i wajib khatibnya berdiri pada saat khutbah. Walaupun dalam mazhab jumhur ulama tidak sampai wajib, tapi dianjurkan saja. Mereka berdalil dengan apa? Dengan para khatib di zaman Bani Umayyah. Dulu ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu, beliau badannya besar sekali, sampai diriwayatkan begitu gemuk. Beliau kalau khutbahnya berdiri nggak mampu. Padahal saat itu, kalau di zaman dulu, di zamannya sahabat, yang jadi khatib Jumat itu ya khalifah. Saat Muawiyah jadi khalifah, beliau khutbahnya sempat dalam keadaan duduk. Makanya ini yang dijadikan sandaran oleh sebagian atau mayoritas ulama, bolehnya khutbah Jumat dengan duduk. Karena hukumnya apa? Istihbab, dianjurkan saja. Walaupun tadi ya, dalam madhab Syafi'i hukumnya wajib kalau dalam keadaan mampu. Tapi kalau nggak mampu, beliau pun membolehkan untuk khutbahnya duduk. Kemudian yang ketiga, istihbabul julusil yasiri bainal khutbataini lil fasli bainahuma. Sangat dianjurkan duduk sejenak atau sebentar di antara dua khutbah untuk menjadikan jeda di antara keduanya. Wa aujabahu ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mewajibkan ada duduk dulu. Tapi kalau ada khutbah Jumat dia nggak duduk dulu, sah atau tidak? Sah. Karena mayoritas ulama di sini disebutkan wal jumhuru ala annahu sunnatun la wajibun. Adapun jumhur, mayoritas para ulama, duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Ya. Artinya kalau dia ya berdiri diam sebentar, kemudian dia lanjut lagi, sah. Ya, karena di sini kata jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Ini hadis yang ketiga, ikhwah, ya. Satu lagi, ikhwah, ya. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis nomor 134 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqad laghauta." Ini tadi yang Anda sampaikan. Kata Rasulullah, apabila engkau berkata kepada temanmu, orang di sebelahmu, saat khatib lagi berkhutbah, engkau katakan, "Shh, diam kamu." Kata Rasulullah, faqad laghauta, engkau telah sia-sia. Subhanallah, ya. Karena yang boleh menegur orang yang bicara itu khatibnya. Jadi kalau khatib Jumat, lihat ini ada yang berbicara ketika lagi sholat, lagi khatib berkhutbah, khatib boleh untuk menegur. Tolong yang berbicara untuk memperhatikan khutbah. Jadi yang boleh menegur siapa? Khatibnya. Ya, karena mungkin didapatkan di beberapa masjid, beberapa nggak paham juga, padahal udah pada tua-tua gitu loh, masih aja main HP pada saat khatib berkhutbah. Ada aja yang dimainin pada saat khatib berkhutbah, ada yang saling bicara, ya. Maka ini khatib harus menegur, ya. Karena kalau sebelahnya mungkin susah, karena kalau dia katakan, "Shh, diam kamu," itu sudah dianggap laghauta, engkau telah sia-sia. Ya, maka di sini yang dia berkewajiban menegur khatib, ya. Kecuali sebagian ulama membolehkan memberi isyarat tanpa mengeluarkan kata, atau suara. Seperti misalnya ngasih isyarat saja,
Ya, sebagian ulama membolehkan dan itu tidak termasuk sia-sia. Ya. Baik, kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, wujubul insati lil khatibi yaumal jumu'ati. Wajibnya diam ketika khatib melakukan khutbah. Ya. Bahkan Ibnu Abdil Bar mengatakan itu sudah ijma' kesepakatan ulama, wajibnya seseorang memperhatikan, mendengarkan dengan seksama ketika khatib berkhutbah pada hari Jumat. Oh, ijma', ijma' itu artinya dalil yang paling kuat itu ijma', kesepakatan para ulama. Kata Ibnu Abdil Bar, waqad naqala al-ijma' ala wujubi dzalika. Beliau menukil bahwasannya diam memperhatikan khatib saat berkhutbah itu hukumnya wajib berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Anak katakan ijma' itu pendapat yang paling kuat, dalil yang paling kuat, bukan pendapat ya, dalil yang paling kuat. Karena pasti para ulama ketika sudah sepakat, mereka sandarannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau ulama sudah sepakat, pasti mereka berdalilnya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalil yang paling kuat itu ijma'. Kalau ulama sudah sepakat, nggak bisa diotak-atik lagi. Ya, nah ini diantaranya sepakatnya ulama wajibnya mendengarkan khatib ketika berkhutbah. Yang kedua, tahrimul kalami hala sama'il khutbati wa annahu munafin lil maqam. Haramnya berbicara pada saat mendengarkan khutbah. Tadi, kenapa Rasulullah melarang orang kalau dia lihat temannya bicara dia katakan shh, ya, atau dia katakan jangan berisik. Itu bisa memalingkan dia dari apa? Perhatian dia mendengarkan khatib. Orang yang negur sebelahnya saja lagi bicara itu nggak boleh, karena kenapa? Itu memalingkan perhatian dia dari khutbah yang disampaikan khatib. Apalagi dia bicara, maka ini hukumnya haram, tidak sempurna, atau bahkan bisa jadi sholat Jumatnya sia-sia kalau dia berbicara saat khatib melaksanakan khutbah. Ya. Yang ketiga, nah ini faidah yang antum garis bawahi ini, yustasna, dikecualikan dari haramnya orang berbicara pada saat khutbah. Yang pertama siapa? Orang yang diajak bicara oleh khatib. Sebagaimana kisah yang sudah kita sampaikan tadi, laki-laki yang masuk ke masjid dan dia tidak sholat masjid, tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, begitu juga kisahnya Arab Badui yang dia berbicara saat Rasulullah khutbah, dia ngadu tentang musim kemarau yang panjang. Nah, ini dikecualikan kalau ada hajat yang mendesak untuk mengadu kepada pemimpin, dan saat itu memang yang jadi khatib itu adalah pemimpin di zaman tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, antum lihat, istasna ba'dul ulama. Sebagian ulama mengecualikan mereka yang juga boleh untuk sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk dengan berzikir, kalau orang itu orang yang tuli. Tahu tuli? Memang pendengarannya nggak bisa dengar khatib. Daripada dia diem aja, maka ulama menganjurkan dia boleh baca Al-Quran, dia boleh berzikir, tapi suaranya tidak boleh mengganggu orang yang di sebelahnya. Ini khusus siapa? Orang yang tuli. Karena dia kalau diem aja kan sayang ya. Apalagi dia dengerin khotib juga nggak kedengeran apa maksudnya karena dia tuli gitu. Makanya sebagian ulama membolehkan kalau orang itu tuli, boleh dia sibukkan dirinya dengan apa? Membaca Al-Quran, zikir, yang penting tidak mengganggu orang yang di sebelahnya.
Nah ini ikhwah, dikecualikan orang-orang yang dia boleh berbicara saat khatib berkhutbah. Yang pertama siapa tadi? Yang diajak bicara oleh khatib. Yang kedua siapa? Orang yang tuli, dia nggak dengar suara khatib ketika berkhutbah, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya. Taib, sampai hadis keempat dulu ya, insyaallah kita lanjut masih bab salat Jumat di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Naam, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tombak atau tongkat yang digunakan, yang diserahkan dari muazin ya, atau ke khotib, itu ada dalilnya nggak Ustaz? Atau khotib itu memegang tombak? Beberapa yang di kampung-kampung lah masih itu menggunakan itu Ustaz. Satu, kedua, nikmatnya rasa kantuk ketika khotib berkhutbah. Akhirnya dan tidur, menyebabkan gitu. kita tuh banyak gerak untuk mengusir rasa kantuk itu ya. Berubah gitu. posisi lah, duduknya atau seperti itu mempengaruhi pahalanya nggak Ustadz? Apakah banyak gerak tersebut termasuk dengan berbicara atau gimana Ustaz? Ya. Syukran, jazakallah khair. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama mengenai memakai tongkat bagi khatib yang berkhutbah ya. Memang para ulama berbeda pendapat tentang menggunakan tongkat bagi khatib yang berkhutbah. Sebagian menganjurkan ya, namun justru sebagian ulama juga ada yang menilainya makruh ya. Perbedaan mereka adalah dalam masalah tongkat yang digunakan dalam berkhutbah. Ini memang perbedaan yang sifatnya ijtihad saja ya. Namun kalau kita lihat beberapa hadis ya yang menyatakan memang penggunaan tongkat ketika Rasulullah berkhutbah itu ada ya. Di antaranya hadis dari Fatimah binti Qais. Beliau pernah mengikuti khutbah Rasulullah SAW yang saat itu Rasulullah menyampaikan tentang masalah Dajjal. Kata Fatimah binti Qais, kuntu fi saffil muqaddami minan nisa. Saya berada di barisan paling depan di safnya wanita. Ya. Fasami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari yakhutub, dan dia di atas mimbar berkhutbah. Faka'annama anzuru ilan nabi wa ahwa bimikhsaratihi ilal ardi. Aku melihat Rasulullah mengarahkan tongkat beliau ke tanah. Jadi Rasulullah ketika bicara Dajjal kan beliau menyampaikan semua kota itu akan dimasuki oleh Dajjal, ya kan? Kecuali dua kan, Mekah dan Madinah. Rasulullah menyebut Madinah dengan mengetukkan tongkatnya gitu. Kecuali kota ini ya, yaitu maksudnya kota Madinah ya. Itu diantara hadis yang mengatakan bahwa tongkat itu disyariatkan ya. Tapi ternyata ya para ulama berbeda pendapat tentang khutbah yang disampaikan Rasulullah itu. Apakah itu dalam khutbah Jumat di atas mimbar? Apakah itu dalam khutbah 2 hari raya? Apakah itu memang dalam khutbah biasa saja? Karena Rasulullah juga kadang setelah sholat kalau ada hajat yang ingin beliau sampaikan, beliau berkhutbah di mimbarnya begitu. Nah, maka dari sinilah ya, Anda bawakan beberapa perkataan ulama tentang menggunakan tongkat ketika khutbah ya. Pendapat pertama,
pendapatnya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, ya, dan ini pendapatnya mazhab Hanafi. Mereka mengatakan hukumnya makruh, ya, menggunakan tongkat pada saat khutbah. Mereka beralasan hadis yang menyebutkan Nabi menggunakan tongkat itu terjadi sebelum Nabi memiliki mimbar. Adapun setelah beliau memiliki mimbar, beliau tidak lagi menggunakan tongkat. Paham tuh maksudnya Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah khutbahnya pada pakai tongkat itu ketika Rasulullah belum punya mimbar. Tapi setelah Rasulullah punya mimbar, kata Imam Abu Hanifah, Rasulullah nggak menggunakan tongkat lagi untuk berkhutbah. Ini pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah, ya. Beliau berdalil dengan, ya, di antaranya ini dikuatkan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim mengatakan, walam ya'khudz biyadihi sayfan wala ghairahu. Rasulullah SAW tidak pernah berkhutbah dengan memegang pedang atau yang semacamnya. Kemudian wa inna ma kana ya'tamidu ala qaus aw asa qabla an yattakhidhal mimbar. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, betul Rasulullah pernah bersandar dengan tongkatnya, tapi itu saat Rasulullah belum dibangunkan mimbar. Ini pendapat yang keberapa? Yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, pendapat kedua mengatakan dianjurkan menggunakan tongkat ketika khutbah. Apakah itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, ya. Ini memang pendapatnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Pendapatnya para ulama mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i, ya. Mereka menyebutkan ini sebagai praktek yang dilakukan oleh para penduduk Madinah juga, ya. Mereka kalau berkhutbah di hari Jumat mereka menggunakan tongkat. Ini dibawakan oleh kitabnya mazhab Maliki Al-Mudawwanah, ya. Begitu juga Imam Syafi'i pernah berkata, wa uhibbu likulli man khataba ay khutbatan kanat an ya'tamida ala syai'. Ya, aku menganjurkan bagi setiap khatib untuk bersandar dengan sesuatu ketika dia berkhutbah. Tapi wallahu a'lam, maksudnya bersandar dengan sesuatu di sini apakah dengan tongkat atau cukup dengan mimbar saja? Karena bersandar kan bisa dengan apapun, ya. Masuk dengan mimbar kan kita bersandar, ya. Jadi yang dianjurkan memang bersandarnya, katanya. Kita bersandar pada sesuatu pada saat melaksanakan khutbah Jumat, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Ini pendapat yang ana tahu berkaitan dengan mereka yang mungkin menganjurkan menggunakan tongkat ketika berkhutbah. Tapi kalau ana pribadi, ana lebih condong pada pendapat yang pertama. Karena Ibnu Qayyim mengatakan betul Rasulullah bersandar dengan tongkat itu sebelum Rasulullah dibangunkan mimbar, ya. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang lebih ana kuatkan, ya. Yang kedua, berkaitan bergerak, ya, pada saat khatib melaksanakan khutbah, apakah itu mengurangi pahala orang tersebut? Justru sebagian ulama memang menganjurkan nih, kalau kita dalam keadaan ngantuk mendengarkan khatib berkhutbah, dianjurkan melakukan gerakan-gerakan. Tapi bukan berarti, ya, dia sampai meninggalkan khutbah gitu. Artinya dia, ya, geser ke kanan dikit, geser ke kiri dikit, dan itu dianjurkan untuk supaya kita bisa tetap mendengarkan khatib berkhutbah.
Jadi itu perkara yang dianjurkan justru. Kalau kita ngantuknya sudah parah ya, maka lebih baik kita melakukan cara-cara yang bisa menghilangkan ngantuk tersebut. Ya, geser kanan kiri ya, atau bergerak, atau nggak apa-apa kita gerakkan kepala kita untuk menghilangkan ngantuk tersebut. Karena tadi kalau kita tidur saat khutbah Jumat itu justru mengurangi pahala dalam sholat Jumat kita. Karena Rasulullah bersabda apa? Siapa yang dia mandi untuk sholat Jumat, kemudian sampai di masjid, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat sunnah mutlak sampai khotib naik ke atas mimbar, kemudian ketika khotib berkhutbah dia dengarkan dengan seksama, maka dia mendapatkan apa? Diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Berarti kalau orang tidur ketika khotib berkhutbah, dia nggak dapat nih keutamaan ini, diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Ya, karena dia tidur ketika khotibnya khutbah. Ya, maka sangat dianjurkan nih melakukan gerakan-gerakan kalau kita ngantuk saat khotib berkhutbah. Ya, karena makanya kalau khutbahnya di PT, Anda nggak pernah lama ya, karena tahu mereka capek gitu ya, paling maksimal itu 15 menit Anda udah selesai, bahkan kadang 12 menit ya, kadang juga 10 menit yang inti-inti saja gitu ya, karena memang kayaknya capek itu kalau Anda selesai khutbah udah pada geletak gitu ya, pada geletak sudah tiduran di ya masjid tersebut ya. Maka ya memang itu bagian dari resiko ya kalau Jumat masuk kerja kan begitu. Nantilah kita cari presiden yang Jumatnya libur berarti. Ya. Ya. Karena bagus sekali kalau Jumatnya libur kan bisa lebih fresh ya ketika sholat Jumatnya ya. Karena kalau sholat Jumatnya kerja ya tadi resikonya akhirnya memang pada ngantuk ketika khutbah Jumat ya. Kalau di Saudi kan liburnya Kamis dan Jumat gitu. Ya, Saudi itu weekendnya itu ya Kamis Jumat mereka, bahkan ada Kamis masih masuk, tapi Kamis malam Jumat tuh ibaratnya malam Minggu di kita kalau di sana ya. Makanya ramenya itu Masjidil Haram, mereka yang penduduk Mekah juga kalau malam Jumat pada ke Mekah, ke Baitullahil Haram untuk umroh gitu, karena mereka weekendnya memang malam Jumat gitu ya. Jadi Kamis Jumat tuh libur, makanya Jumatnya bisa fresh gitu untuk mengikuti sholat Jumat ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Pak. Ada lagi Wah? Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya, apakah ada dalil yang menunjukkan azan yang 2 kali yang sekarang banyak dilakukan ya Ustaz, dan melakukan sholat qobliyah 2 rakaat? Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Azan 2 kali itu memang disyariatkan di zamannya Utsman bin Affan. Karena kondisinya masyarakat muslim semakin banyak ya, dan itu disyariatkan supaya orang-orang yang jauh itu bersiap-siap gitu untuk melaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi sampai di Masjidil Haram juga 2 kali azannya, di Masjid Nabawi itu juga 2 kali, hanya jaraknya agak jauh. Biasanya kalau di Masjidil Haram itu jam 11 mungkin ya, azan pertama atau jam 11 lewat, baru kemudian setengah jam setelah itu mereka azan lagi gitu. Antum yang pernah haji dan umroh pasti tahu ya, Masjidil Haram pun azannya 2 kali. Azan pertama untuk mengingatkan apa? Mereka siap-siap untuk sholat Jumat. Ini dikasih jeda tuh. Setelah itu baru azan masuknya waktu sholat Jumat gitu. Jadi itu memang disyariatkan di zamannya Utsman bin Affan karena keadaan muslim semakin banyak. Jadi untuk persiapan sebetulnya. Persiapan menandakan ayo siap-siap untuk sholat Jumat.
Azan kedua baru azannya untuk menandakan masuknya waktu sholat Jumat. Begitu ya. Nah, Anda nggak tahu itu kalau di kita dari mana ya. Anak kurang tahu itu dari mana sejarahnya kalau seperti itu ya. Wallahu a'lam. Yang kedua berkaitan dengan qobliyah Jumat ya. Memang kalau dalil dari hadis ana belum temukan sampai hari ini. Tapi mereka menggunakan dalilnya apa? Qiyas. Tahu qiyas enggak? Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada yang ada dalilnya. Jadi mereka mengkiaskan apa? Dengan 2 rakaat sebelum sholat zuhur ya. Jadi mereka pakai dalil tapi dalilnya pakai qiyas ya. Karena kalau hadis wallahu a'lam, dengan keterbatasan ilmu yang ana miliki ana belum dapatkan ya kalau ada ya. Tapi kalau pakai qiyas ya bisa, mereka mengkiaskan itu dengan apa? 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sebagaimana sebelum sholat zuhur ada sholat sunnah, maka sebelum sholat Jumat pun itu ada sholat sunnah ya. Jadi mereka memakai dalil qiyas tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Ada lagi ikhwah? Cukup? Tafadhol Mas Ari. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Terkait keutamaan sholat Jumat tadi, bila sesuai syariat kan keutamanya kan dosanya diampuni atau dihapus. Nah. Di antara 2 Jumat itu maksudnya itu dosa kecil atau dosa besar Ustaz ya? iya. Syukron. Jazakallah khairan Mas Ari, pertanyaan yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Setiap disebutkan keutamaan diampuni dosanya tadi, itu memang dosa-dosa kecil saja. Karena kalau dosa besar itu harus dengan cara bertaubat kepada Allah. Walaupun sebagian ulama beda pendapat. Kalau haji, menurut sebagian ulama, yang orang itu hajinya mabrur, itu bisa menghapuskan juga dosa besarnya. Berdasarkan hadis Rasulullah, man hajja falam yarfuth walam yafsuk, siapa yang melaksanakan haji dan dia tidak berkata-kata kotor dan dia tidak berbuat dosa dan kefasikan, maka dia kembali ke tanah airnya, raja'a kayaumi waladathu ummuh, dia pulang ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini yang menjadikan sebagian ulama kalau haji iya itu bisa menghapuskan dosa besarnya. Tapi selain itu enggak. Itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Allah ta'ala a'lam bissawab. Begitu ikhwah. Cukup ikhwah? Enggak ada lagi? Na'am, tafadhol. Sambil menunggu khotib agama sebenarnya yang utama itu kenapa ya? Sholawat apa kita membaca Al-Quran yang lebih utama itu? Ya, jazakallahu khairan. Iya, jazakallahu khair. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkaitan dengan menunggu khatib naik ke atas mimbar, sebetulnya yang paling dianjurkan sholat sunnah mutlak gitu. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai kapan? Khatib naik ke atas mimbar. Itu yang sebetulnya sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Bukhari tadi yang Anda sampaikan. Siapa yang dia mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang paling bagus, memakai parfum wangi-wangian, kemudian sampai di masjid dia sholat, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak tadi, sampai khatib naik ke atas mimbar. Ketika khatib sudah berkhutbah, dia dengarkan dengan seksama, itu yang dia diampuni dosanya di antara 2 Jumat.
Sebetulnya itu yang dianjurkan, sholat sunnah mutlak, ya. Walaupun memang ada anjuran membaca surah Al-Kahfi, tapi kan tidak harus sebelum khatib naik ke atas mimbar, kan. Bisa dibaca setelah sholat Jumat, bisa dibaca mungkin setelah sholat subuh di hari Jumat, gitu. Adapun memperbanyak salawat pun itu memang sangat dianjurkan di hari Jumat, tapi tidak dikhususkan tadi sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dia bisa salawat dari pagi hari sholat hari Jumat sampai sore hari, maka itu tidak ditetapkan waktunya, gitu. Artinya itu secara umum saja dia mengucapkan salawat sebanyak-banyaknya pada hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Memang di antara yang sangat dianjurkan memperbanyak salawat tadi pada hari Jumat, tapi tidak ditetapkan waktu dan tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Di kampung kami Ustaz ya, ini khutbah Jumat itu seringkali apa yang dibaca itu cuman hadis-hadis saja tanpa memberikan pesan-pesan yang berbahasa Indonesia. Itu bagaimana Ustaz itu? pakai bahasa daerah atau bahasa Pakai Indonesia? bahasa atau menyampaikan satu hadis tapi tanpa pakai bahasa Indonesia sama sekali Ustaz. Oh, pakai bahasa Sunda apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Masya Allah. Iya, bahasa Arab aja. Audiensnya ngerti bahasa Arab? Enggak. Iya. Jazakallah khairan. Iya, wallahu a'lam ya. Ada memang beberapa masjid yang mereka khutbahnya pakai bahasa Arab. Ya, karena tidak paham apakah memang audiensnya paham itu dengan bahasa Arab. Tapi tentu sebaik-baik kita menyampaikan dakwah itu kan bilisani qaumihim, sesuai dengan bahasa yang difahami oleh masyarakat tersebut. Kecuali memang audiensnya paham bahasa Arab gitu. Nggak apa-apa dia khutbahnya pakai bahasa Arab. Kayak di Saudi kan, kalau di Masjidil Haram ya bahasa Arab, kalau di Masjid Nabawi ya bahasa Arab, karena memang mayoritas penduduknya paham gitu. Ya, adapun di Indonesia itu kurang tepat gitu. Kalau itu dipraktekkan di Indonesia dengan khotibnya menggunakan bahasa Arab tadi, ya. Tapi apakah sah sholat Jumatnya? Kan yang jadi rukun dalam sholat Jumat itu yang pertama adalah khotib itu, ini rukun khutbah ya. Yang pertama mengucapkan hamdan wa syukron, puji syukur kepada Allah. Innal hamdalillah itu sampai selesai. Yang kedua membaca salawat atas Nabi. Ini rukun khutbah ya. Yang ketiga membaca minimal 1 ayat dari Al-Quranul Karim. Ya, ini rukun khutbahnya mazhab Syafi'i ini yang Anda sebutkan. Ya. Yang ketiga tadi ya, minimal baca 1 ayat. Ya. Jadi kalau ada orang khutbah dia cerita aja ngalor ngidul, nggak baca 1 ayat pun, itu nggak sah khutbahnya dalam mazhab Syafi'i. Karena minimal dia harus bawakan 1 ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang keempat, dia membaca doa untuk kaum muslimin. Ya, dia membaca doa untuk kaum muslimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Yang kelima, ada pesan takwa atau disebut wasiat takwa ya. Wasiat takwa itu usikum ya bitaqwallahi azza wa jalla. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Saya berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan, atau minimal dia baca ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Itu rukun khutbah 5 dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau tadi dia khutbah pakai bahasa Arab, selama memenuhi 5 rukun ini sah sholat Jumatnya. Walaupun tadi kurang berfaedah karena masyarakatnya tidak paham dengan apa yang disampaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Cukup ikhwah, sudah mau 8:30 ya. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.